Baiklah, saya Wiki Triani. Saya akan menjelaskan pengertian dari transformator dan prinsip kerja dari transformator. Transformator adalah peralatan listrik statis untuk mentransferkan energi listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya. Fungsi lain dari transformator yaitu untuk menaikkan atau menurunkan level tegangan dengan menggunakan tegangan AC atau tegangan bolak-balik. Untuk prinsip kerja dari transformator, transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan AC masuk ke dalam kumparan primer. Dari kumparan primer tersebut terhubung langsung dengan kumparan sekunder, sehingga akan menimbulkan flux magnet. Flux magnet tersebut akan menginduksikan gaya gerak listrik atau GGL pada lilitan sekunder. Apabila efisiensi sempurna, maka semua daya yang ada pada lilitan primer akan dilimpahkan semua ke lilitan sekunder. Saya Fadila Nila Roma. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 jenis transformator. Jenis yang pertama yaitu transformator step up. Transformator step up adalah jenis transformator yang berfungsi untuk menaikkan tegangan. Nah, transformator step up ini biasanya digunakan pada daerah pembangkit. Kemudian, transformator step up ini mempunyai 3 ciri-ciri. Ciri yang pertama yaitu jika dilihat dari jumlah lilitannya, pada transformator step up, jumlah lilitan pada kumparan primer akan lebih sedikit ketimbang jumlah lilitan pada kumparan sekunder. Ciri yang kedua yaitu jika dilihat dari nilai tegangannya, maka pada transformator step up, nilai tegangan pada kumparan primer akan lebih kecil ketimbang nilai tegangan yang ada pada kumparan sekundernya. Ciri yang ketiga yaitu jika dilihat dari kuat arusnya, ternyata kuat arus pada transformator step up memiliki kuat arus yang lebih besar pada kumparan primer ketimbang kumparan sekundernya. Kemudian jenis yang kedua yaitu transformator step down. Transformator step down adalah jenis transformator yang berfungsi untuk menurunkan tegangan, di mana transformator ini biasanya digunakan pada adaptor untuk menurunkan tegangan. Nah, transformator ini memiliki 3 ciri-ciri juga. Yang pertama, jika dilihat dari jumlah lilitannya, maka transformator step down memiliki jumlah lilitan pada kumparan primer yang lebih banyak ketimbang jumlah lilitan sekundernya. Nah, jika ciri-ciri yang kedua, jika dilihat dari tegangannya, pada transformator step down dia memiliki nilai tegangan yang lebih besar ketimbang di kumparan sekundernya. Nah, ciri yang ketiga, jika dilihat dari kuat arusnya, maka pada transformator step down dia memiliki kuat arus yang lebih kecil yang ada di kumparan primer ketimbang di kumparan sekundernya. Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu trafo pembalik fasa. Nah, transformator pembalik fasa adalah transformator yang berfungsi untuk pembalik fasa. Nah, dia ini banyak digunakan pada rangkaian suara, yaitu pada daerah penguat frekuensi rendah. Nah, trafo ini biasanya dinamai dengan transformator input, di mana dia memiliki ciri-ciri, yaitu dia memiliki center toxicity. Trafo saringan memiliki fungsi sebagai penyaring atau pemblokir sinyal frekuensi tinggi. Rangkaian ini biasanya ditemukan pada pemancar televisi. Selanjutnya yaitu autotrafo. Berfungsi sama seperti trafo biasanya yang memiliki gulungan primer dan sekunder. Rangkaian ini biasanya ditemukan pada trafo frekuensi rendah, tetapi juga dapat ditemukan pada trafo frekuensi tinggi. Selanjutnya yaitu trafo resonansi. Trafo resonansi ialah gulungan kawat yang memiliki fungsi sebagai lingkaran getaran
yang bekerja bersama-sama dengan rangkaian kondensator. Oleh karena itu, rangkaian ini seringkali disebut sebagai rangkaian LC. Bila rangkaian ini digunakan pada frekuensi tinggi, maka tidak diperkenankan menggunakan inti besi, melainkan menggunakan inti ferrit. Nama lain dari rangkaian LC yaitu spoil antena atau osilator. Nah, pada transformator tanpa beban yaitu bila kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan yang sinusoidal atau P1 yang sinusoidal, maka akan menghasilkan arus N0 yang juga sinusoidal dengan menganggap belitan N1 sebagai reaktif murni. Nah, pada kondisi ini maka I0 akan tertinggal 90 derajat dari P1 sehingga arus primer I0 akan menimbulkan flux sepasa dan juga membentuk sinusoidal. Nah, untuk rangkaiannya dapat dilihat pada gambar berikut, rangkaian transformator tanpa beban. Prinsip transformator adalah induksi medan magnet yang timbul oleh kumparan primer melalui inti besi dan menginduksikan kumparan sekunder sehingga timbul tegangan pada ujung-ujung kumparan sekunder. Bila sekundernya diberikan beban maka akan timbul arus listrik dan sekunder mengeluarkan daya sehingga pada primer arus akan mengalir lebih besar. Trafo berbeban pada prinsipnya hampir sama dengan tanpa trafo. Beban primer dianggap sama dengan beban sekunder karena P primer sama dengan P sekunder, maka P primer berbanding terbalik dengan V sekunder dan sama dengan arus sekunder berbanding terbalik dengan arus primer. Beban yang dirasakan sumber tegangan untuk trafo yang baik saat sekunder tidak terbebani atau arus sama dengan 0, tidak lebih dari 1%. Begitu sekunder dibebani, maka impedansi dan fungsi akan berubah. Dengan demikian akan mempengaruhi perubahan impedansi primer sesuai dengan perubahan fungsi. Saya akan jelaskan di mana sebelumnya telah dijelaskan tentang transformer yang menggunakan dua kumparan, satu kumparan di sisi primer dan satunya lagi di sisi sekunder. Tetapi trafo bisa dibuat dengan banyak kumparan yang biasanya disebut dengan multiple winding transformer. Prinsip kerjanya hampir sama tapi sama dengan transformer yang menggunakan dua kumparan. Hanya saja hal yang sangat perlu diperhatikan pada trafo kumparan banyak ialah polaritas tegangan pada kumparan baik di sisi primer maupun sisi sekunder. Nah, pada trafo kumparan banyak ini kita bisa melakukan hubungan seri di mana yang akan terjadi tegangan yang dihasilkan akan semakin besar. Dan hubung seri ini bisa kita gunakan baik di sisi primer maupun sekunder. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja bagian sekunder dari transformator jika dihubungkan dengan secara paralel. Sebelum kita masukin itu, kita harus membahas terlebih dahulu mengenai dalam menghubungkan sekunder transformer secara paralel ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah jumlah lilitan sekumparan sekunder yang akan diparalel itu harus sama. Apabila jika tidak sama, maka akan terjadi arus sirkulasi pada kumparan sekunder. Dan yang kedua adalah polaritas tegangannya harus sama agar tidak terjadi pembebanan yang berlebihan kepada salah satu kumparan sekunder. Lalu di dalam prinsip kerja transformator di bagian sekunder, apabila secara paralel kita menghubungkannya, dapat kita umpamakan apabila pada bagian primer kita menginput tegangan sebesar 120 volt dengan beban, maka masing-masing sekundernya akan menghasilkan arus sebesar 2 ampere apabila primer kita input sebesar 120 volt. Dan apabila hubung paralel
maka tegangan keluarannya pada bagian sekunder adalah sebesar 60 volt dengan arus yang mengalir sebesar 4 ampere.